Telat lagi nge-recordnya, nggak apa-apa lah. Nah, 50 kali 0, artinya si bautnya bakal berputar nggak? Tidak ya, bautnya tentu saja tidak akan berputar. Nah, jadi kita bisa pindahkan gaya ini ke sini, ya. Gaya ini bisa kita pindahkan ke sini, dengan catatan kita tambahkan sebuah momen couple. Nah, jadi gaya yang tadinya di sini, kita bisa pindahkan ke tengah, tapi ditambah dengan sebuah momen couple. Ya, momen couple ini untuk menggambarkan adanya efek putarannya itu tadi, ya. Nah, kira-kira berapa besar dari momen couple ini? Berapa coba? 600, Pak. Ya betul, 600. Kan menggantikan yang tadi, paham nggak? Di sini kita punya satu gaya, besarnya 50 pon, lengannya 12 inci. Berarti kan gaya ini mengakibatkan sebuah momen gaya sebesar 600 pon inci gitu ya. Nah, kita bisa pindahkan gaya ini menjadi di tengah, menjadi di poros, tapi kita tambahkan sebuah momen couple yang besarnya menggantikan momen couple, sebuah momen couple yang besarnya menggantikan momen gaya yang tadi. Tadi kan harus ada putarannya 600 inci. Nah, ini juga sama, ada putarannya 600 inci. Jadi ini pada dasarnya sama nih kedua ini. Ada gaya arahnya ke bawah 50 pon, ada putaran 600 pon inci. Ini juga sama, ada gaya 50 pon, ada putaran 600 pon inci. Bisa dipahami ya? Kita bisa memindahkan gaya dengan menambahkan momen couple. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Lanjutlah. Nah, ini contohnya nih. Ada sebuah gaya 50 Newton diterapkan pada plat. Bentar, kehalangan. Oke. Plat sudut seperti yang terlihat ya. Jadi ini ada apa nih? Ada sebuah ya bentuk lah ya, struktur gitu. Bentuknya seperti huruf L. Nah, tentukan sistem gaya couple pada A yang ekuivalen. Nah, porosnya di A ya. Kita lihat porosnya di A. Nah, sekarang ada benda kayak gini, dikasih gaya 50 Newton, kemudian porosnya di A. Ya. Nah, sekarang kita hitung dulu. Nah, poros di A ini kan bisa kita uraikan ya, ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Ya, si gaya 50 Newton ini bisa kita uraikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, ini jadi Fx dan Fy. Nah, Fx itu besarnya ya 50 kali dengan sudut yang berlawanan dengan si Fx itu tadi ya. Jadi 50 kali dengan sin 30. Kalau yang Fy, karena dia sebelah dengan sudut, jadinya dikali dengan cos ya. Jadi yang Fx dulu 50 kali sin 30 adalah setengah, jadinya 25. Kalau yang Fy 50 dikali cos 30. Jadinya 50 kali setengah akar 3 ya, jadinya 43,3. Nah, sekarang berapa sih momen total dari dua gaya ini, Fx dan Fy, terhadap poros di A? Berapa? Sekarang gini, yang Fx, lengan momennya berapa coba? Poros di A. Ayo, lengan momennya berapa? 5, Pak. Betul, 5 ya. Karena kita teruskan ke sini, kemudian lihat jarak yang tegak lurus, berarti 5 meter. Fy, lengan momennya berapa? Poros di A. 10. 10, betul. Karena yang ini ya. Bukan yang ini sih sebetulnya. Yang ini nih. Sebetulnya Fy kita teruskan dia ke belakang, kemudian jaraknya itu sebenarnya yang ini ya. Ini yang lengan momennya, yang 10. Kan harus yang tegak lurus. Ini tegak lurus. Ya. Nah, karena ini sama dengan ini ya udah berarti sama-sama 10 gitu ya. Kalau yang Fx, poros di A mengakibatkan putaran searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Fx terhadap poros di A. Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah. Ini Fx nih. Kamu paku ininya di sini. Kemudian kamu kasih Berlawanan. gaya ke situ. Berlawanan. Berlawanan, Pak. Berlawanan ya. Jadi Iya. yang ini bakal bernilai Positif. 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 Kalau yang ini Negatif. poros di A mengakibatkan putaran searah jarum jam. Negatif. Berarti dia bernilai negatif. Gitu ya. Jadi kita masukkan angkanya yang tadi. Ini 5 dikali Fx.
kemudian 10 dikali FY. Ya, masukkan angkanya. 5 kali 25, 10 kali 43,3. Jadi 8 Newton meter. Jadi gaya ini mengakibat gaya 50 Newton ini terhadap poros A mengakibatkan momen gaya sebesar min 308 Newton meter. Nah, jadi saya bisa pindahkan gaya 50 Newton ini ke sini, ke A, ya, dengan menambahkan sebuah momen kopel yang arahnya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Searah. Searah. Arah, betul. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi gaya yang tadi bisa kita pindahkan ke sini, tapi kita tambahkan dengan sebuah momen kopel yang arahnya adalah searah dengan jarum jam karena tadi negatif gitu. Ya, M jadi kita tulis ada 25 Newton, 43,3 Newton dan sebuah putaran momen kopel sebesar min 308 Newton meter. Gitu ya. Nah, ini ada contoh 2. Panjang batang adalah 4,8 meter. Ya, dari A ke B itu adalah 4,8 meter. Reduksi sistem gaya ini menjadi sistem gaya kopel terhadap poros di A, poros di B, dan suatu gaya tunggal resultan gitu ya. Jadi kita mereduksi sistem gaya yang banyak ini nih yang ada 4 ya. Yang ada 4 ini menjadi sebuah gaya kopel. Gaya kopel itu artinya apa? Ada sebuah gaya dan sebuah momen kopel ya. Tapi porosnya di A. Nah, ada sebuah gaya dan kopel porosnya di B. Kalau yang C mintanya dia pengen jadi gaya satu gaya aja gitu. Nah, jadi ya udah kita kerjakan yang A dulu ya. Sistem gaya kopel terhadap A ya. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu resultan dari gayanya. Resultan dari gayanya. Nah, resultan dari gaya kan berarti dijumlahkan semua gaya tuh ya. Kita ambil aja kalau yang ke atas positif, kalau yang ke bawah negatif. Jadi berapa nih total nih? Kalau yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Ayo berapa? Min 600, Pak. Ya, 150 dikurang 600 ditambah 100 dikurang 250. Ya, betul. Jadinya min 600 ya. Nah, sekarang kita hitung momen momen gaya total ya. Momen gaya total terhadap poros di A. M1 nilainya berapa? Kalau poros di A 0. 0 karena dia ada di poros ya. Jadi nggak usah dihitung tuh yang M1. M1 pasti 0. M2 min karena searah jarum jam, lengan momennya segini 1,6. M3 100 plus ya karena berlawanan jarum jam, lengan momennya berapa? Dari sini ke sini. 1,6 ditambah 1,2. Jadinya adalah 2,8. Kemudian yang M3 250 min karena searah jarum jam ya. Lengan momennya berapa ya? Ini ya total tadi berapa? 4,8 ya. Setelah kita jumlah dapat nilai MA total itu adalah min 1880 Newton meter. Artinya secara total keempat gaya ini kalau kita gunakan poros di A mengakibatkan batang berputar searah jarum jam atau berlawanan? Searah jarum jam. Nah, kita pengen pindahkan semua gaya ini menjadi sebuah sistem gaya kopel. Jadi satu gaya dan satu kopel. Ya. Jadi keempat gaya ini kita pindahkan ke titik A ditambah dengan sebuah kopel yang nilainya min 1880. Ya. Jadi, nah begini. Tadi kan ini dijumlah jadi berapa? Min 600. Jadi sebuah gaya yang besarnya min 600 ditambah dengan sebuah momen kopel yang besarnya min 1880 yang putarannya itu adalah karena min ya udah jelas berarti searah dengan jarum jam. Bisa dipahami nggak nih? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang gimana kalau kita pengen sebuah sistem gaya kopel terhadap B? Nah, kita jumlahkan tetap ya seperti tadi. Kita jumlahkan ini, dijumlah semua tetap ya min 600
Nah, tapi kita pindahkan ke B. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita pengen pindahkan dia ke B? Ya hitung dulu berapa momen gaya dari ke total semua gaya ini terhadap poros di B. Ya. Jadi, kita hitung nih semuanya. Momen gaya terhadap poros di B. Ya. Jadi, sistem gaya couple pada B. Ini tetap ya sama seperti tadi, jadinya min 600. Nah, momennya sekarang. Yang ini positif apa negatif? Yang 150. Negatif. Negatif. Negatif ya. Kalau yang 600? Positif. Kalau yang Positif. 100? Negatif. Negatif ya. Yang 150 lengannya berapa? 4,8, Kalau yang 600? 3,2, Kalau yang 100? 2. Oke, pintar ya. Nah, kalau yang 250, 0 ya. Kenapa? Karena dia ada di poros. Ya, karena dia ada di poros. Nah, jadi min 720 tambah 1920 min 200. Jadinya plus ya 1000 Newton meter. Nah, jadi kita pindahkan keempat gaya ini menjadi sebuah gaya yang ada di titik B, berapa ya, min 600 sama seperti tadi. Tapi tambahkan dengan sebuah momen couple yang besarnya adalah 1000 Newton meter. Ya, 1000 Newton meter itu positif apa negatif? Positif, berarti putarannya adalah berlawanan jarum jam. Jadi keempat gaya ini bisa kita pindahkan ke titik B, tapi dengan catatan tambahkan sebuah momen couple yang besarnya adalah 1000 Newton meter. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Terus yang C tadi pertanyaannya apa ya? Saya lupa. Suatu gaya tunggal resultan. Ya. Nah, kalau kita pengen buat dia menjadi sebuah gaya tunggal resultan, berarti kita pindahkan ya. Kita pindahkan gaya ini ke suatu titik. Nah, ke suatu titik di mana sebuah titik yang menghasilkan putaran yang sama seperti tadi. Ya. Jadi kan tadi R-nya adalah min 600 ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya yang ini, kalau kita lihat yang mana? Yang ini ya. MB ini bakal sama dengan MA ditambah MR. MA itu adalah gaya MA itu adalah momen di A ya. Momen di A, dan MR itu adalah momen karena gaya resultan ini ya. Jadi 600 kali 4,8 ya kan 600. Kemudian dengan momennya 4,8. Bisa dipahami nggak? Jadi kan kita gunakan poros di B. Kita gunakan poros di B. Nah, momen gaya total di poros B itu sama dengan penjumlahan antara yang tadi lengan momen couple ini yang min 1880 ditambah dengan momen karena gaya ini, gaya min 600. Jadi kita jumlahkan 600 kali 4,8 karena ini jaraknya 4,8 ditambah dengan si momen couple ini min 1880 ya. Jadi momen total di B itu adalah 600 kali 4,8 2880 dikurang 1880. Jadinya adalah 1000 Newton meter. Ya. Jadi karena dua gaya ini bukan gaya ya. Kalau yang ini kan momen couple. Jadi karena ada gaya 600 Newton dan sebuah momen couple min 1880 terhadap poros B itu mengakibatkan sebuah momen gaya yang besarnya adalah 1000 Newton meter. Nah, sekarang 1000 Newton meter itu bisa kita dapatkan dengan menempatkan gaya ini di mana gitu. Kan kita pengen menghilangkan momen couple ininya ya. Kan yang C dimintanya adalah kita ganti dia menjadi sebuah gaya tunggal gitu ya. Berarti ya tinggal digeser yang 600 ini kemana gitu. Digeser kemana sehingga mengakibatkan putaran di poros B sebesar 1000 Newton meter. Sampai sini bisa dipahami nggak? Atau pusing? Atau nggak ngerti pertanyaannya? Gimana? Kalau nggak ngerti jujur aja ya, biar bisa dijelaskan. Mau nanya Pak, Silakan. itu kenapa Pak
MB sama dengan MA plus MR. Itu dasarnya apa itu, Pak? Nah, tadi kan kita sudah mereduksi ya. Kita sudah mereduksi semua gaya-gaya yang banyak itu menjadi sebuah sistem gaya kopel ya. Sebuah gaya dan sebuah kopel, ya kan? Gitu ya, tadi yang pertanyaan yang nomor A ya. Jadi kita reduksi semua gaya-gaya tadi menjadi sebuah gaya yang 600 Newton ini, tapi ditambahkan sebuah kopel untuk mewakili putarannya. Nah, sekarang kalau kita ambil karena ada dua gaya ini, bukan dua gaya, jadi kejebak lagi kata-katanya. Karena ada sebuah gaya dan sebuah kopel ini, kalau kita ambil sebuah poros P, maka kan dia bakal menghasilkan putaran kan? Ini ada momen kopel, ini ada gaya. Pada P bakal menghasilkan putaran nggak? Menghasilkan. Nah, berapa putarannya? Ya ini dihitung. Ya, kalau ini kan sudah berupa momen, jadi udah nggak usah dihitung, dia udah 1880 aja. Ya, nah kalau yang MA berapa? Ya gayanya 600, lengannya 4,8. Jadi kita hitung 600 tambah kali 4,8. Jadi 2880. Ya. Nah, sekarang berarti kita udah tahu karena ada gaya ini dan momen kopel ini pada poros B mengakibatkan putaran sebesar 1000 Newton meter. Sampai situ dulu bisa dipahami nggak? Karena ada dua gaya ini. Ini Pak. Itu kan MA-nya udah diketahui, udah dapat tuh Pak. 1000 minus 1880 Newton meter. Ya. Itu kenapa jadi 600 Newton dikali 4,8? Itu karena ini MA-nya kenapa jadi berubah nih? 600 MA yang ini kali. nih. Oh, ini salah. Iya. Salah kan nih Pak? MA ke sini ya. Itu soalnya kan MA-nya udah dapat itu di atas. MA kan minus 1880 Newton per meter. Itu MA. Yang ini. Kenapa ini MA-nya? Ini MR. Oh gitu. MR itu adalah momen. Berarti MR ditambah MA. MR ini apa? MR ini adalah momen karena gaya resultan di poros B. Oh iya. Iya betul. Kalau itu betul. Ya. Berarti ini salah ya Pak. Bukan ya, MA tambah MR, MR ditambah MA. Ya betul. MR tambah MA. Nah, ini nggak usah dicoret-coret ya. Harusnya diganti aja. Iya Pak. Diganti. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih koreksinya. Ini harusnya MR. Ini harusnya MA. Gitu aja lah, biar bisa dipahami ya. Jadi, MA ini yang tadi, yang min 1880. Ini tuh MR. MR itu adalah momen gaya karena gaya resultan di poros B. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi, kalau kita jumlah semua, besarnya adalah 1000 Newton meter. Nah, sekarang pertanyaannya kan kita mau menghilangkan nih. Kita mau menghilangkan yang putaran tadi, yang putaran min 1880 tadi, diganti aja menjadi sebuah gaya 600 Newton. Tapi kita pindah 600 Newton ini di mana? Gitu kan pertanyaannya ya. Bisa dipahami nggak? Pertanyaannya aja dulu. Bisa dipahami nggak? Kan kita pengen reduksi lagi dari 4 gaya menjadi 1 gaya dan 1 kopel. Kita mau reduksi lagi menjadi 1 kopel aja. 1 gaya aja. Pertanyaannya aja dulu. Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Jadi antara gaya dan kopel ini bisa kita reduksi lagi menjadi sebuah gaya aja gitu. Ya saya anggap ngerti aja ya. Kalau nggak ngerti, tanyain ya biar nggak ada kesalahpahaman antara kita. Jadi bisa kita pindahkan yang 600 Newton ini ke sebuah titik ya. Pertanyaannya adalah titiknya di mana gitu. Nah, MA itu kan tadi berapa? Min 1880. Ya kan? Nah, MA itu apa sih? MA itu kan momen kopel kalau porosnya di A, ya nggak? Kalau porosnya di A. Nah, berarti keempat gaya itu tadi bisa kita ganti menjadi sebuah gaya ya 600 tapi dia arahnya di mana? Ya berarti kan MA itu sama dengan F kali D. Nah, jadi min 600 dikali dengan X. X itu jarak lengan momennya ya, lengan momennya kalau porosnya di A. Ya. Jadi X sama dengan 1880 dibagi 600 jadinya 3,13 meter.
Nah, berarti kalau jaraknya ke B berapa dong? Tinggal gimana? Apa dikurang apa? 4,8. Nah, betul. Tinggal 4,8 dikurangi 3,11 ya. 3,13 ya. Ya, jadi itu ya, 1000 sama dengan 600 dikali dengan S. Jadi S sama dengan 1,67. Ini kalau dijumlah jadinya berapa? 4,8 gitu. Ya, jadi kalau pakai yang MA boleh, pakai yang MB juga boleh. Nanti hasilnya sama aja. Ya tergantung ya, nanti kalau misalkan ujiannya yang ditanya di mana, yang X apa yang S gitu aja. Sama aja kan sebetulnya. Kalau di X diketahui kan X otomatis diketahui kan. 4,8 kurang 3,13 gitu. Nah, jadi dari keempat gaya tadi menjadi sebuah gaya aja. Ya, bisa dipahami nggak? Kan tadi ada 4 gaya. Kita reduksi jadi sebuah gaya dan sebuah kopel, kita reduksi lagi menjadi sebuah gaya. Di sini tempatnya. Bisa dipahami nggak nih sampai sini? Lanjut Pak, bisa Pak. Bisa ya? Karena udah selesai sih. Tinggal tugasnya aja. Nah, tugasnya ada 2. Nah, tugas yang satu, yang tadi sama persis dengan soal yang tadi, cuman dibedain gaya kopel pada porosnya di B. Ya. Jadi ngitungnya sama persis dengan yang tadi, tapi sekarang yang ditanya adalah yang di B. Kalau yang 2, ya mudah-mudahan bisa lah. Dicoba aja dulu ya. Itu kan momen kopel yang dibentuk oleh kedua gaya 21 pon. Ya, gampang ya. Ini 21 pon, ini 21 pon. Jaraknya berapa? Jaraknya 16 inci. Ya udah tinggal 21 kali 16 selesai. Yang pertanyaannya, yang permasalahan yang nomor 2. Berapakah jarak tegak lurus yang dibentuk oleh kedua gaya 12 pon jika jumlah momen kopelnya adalah 0? Nah, gimana tuh? Kalau jumlah momen kopelnya adalah 0, maka berapakah jarak tegak lurus antara keduanya? Gitu. Jadi, antara kopel yang ini, yang 21 dengan yang 12, itu jumlahnya harus sama dengan 0. Nah, berarti jarak antara yang 12 pon itu berapa? Gitu. Oke, udah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ya, saya anggap aja nggak ada yang mau nanya ya. Kalau nggak ada, ya mungkin kita cukupkan dulu sampai sini ya.